Dinas Kesehatan Provinsi Riau meminta semua fasilitas kesehatan yang menyimpan vaksin COVID-19 untuk dapat lebih hati-hati lagi dalam menyimpan dan menggunakan vaksin. Pasalnya vaksin COVID-19 ini bisa mengalami kerusakan. Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yulin Nazir mengatakan kejadian kerusakan vaksin tersebut beberapa waktu yang lalu terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena itu pihaknya tidak ingin lagi ada vaksin yang rusak. Lebih lanjut dijelaskan Mimi, untuk kejadian yang terjadi di Meranti dalam satu vial vaksin COVID-19 itu dapat digunakan untuk 10 orang, namun hanya digunakan untuk 7 orang saja. Seharusnya sisa vaksin tersebut harus diberikan kepada orang yang lain, karena kalau vial vaksin sudah dibuka, maka harus langsung dihabiskan dan tidak bisa disimpan lagi. Namun demikian pihaknya saat ini menurut Mimi masih menunggu laporan hasil penyelidikan dari pihak Diskes Kepulauan Meranti untuk mengetahui apakah ada penyebab lain rusaknya vaksin tersebut. Saya belum dapat penjelasan dari Kadisnya. Belum ada, Bu? Belum. Tapi sudah saya forward apa yang berita itu. Ini masalahnya apa? Nah, sedang dipelajari. Memang ada kadaluarsanya vaksin dulu ya? Ya ada lah, namanya obat, alat kesehatan pasti ada kadaluarsa. Berapa banyak selama ini yang sudah kadaluarsa ya? Kalau yang setahu saya yang dikirim itu kan langsung dipakai. Jadi harusnya tidak harus ada keluarga, tidak harus ada kadaluarsa. Namun karena tak capai target tuh makanya terpakai vaksinnya kan jadi kadaluarsa. Nggak tercapai target. Ya, kan dia bisa kalau misalnya dalam satu vial itunya 10 orang, kalau misalnya cuma 7 terpakai, 3 kan bisa dipakaikan untuk orang yang dekat-dekat situ, meskipun dia tidak dalam sasaran sebagai sasaran, karena lebih baik itu tidak mubazir dibandingkan mubazir. Jadi kalau udah dibuka satu vial itu harus habis. Harus habis. Ada waktunya kan? Kalau sudah dibuka ada waktunya. Kalau misalnya kadaluarsanya sudah jelas ada di botolnya tuh kan di sini. Selain Meranti mana lagi, Bu? Yang dapat informasi cuma itu. Kan kayak gini kan expirednya 23. Kalau vaksin biasanya 6 bulan kalau nggak salah. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Masih dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru, sekaligus dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Pekanbaru yang ke-237 tahun, Rabu siang Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah tempat keramaian. Jubir Gugus Tugas COVID-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhud menjelaskan, sasaran tempat keramaian yang disemprot adalah Mall Pelayanan Publik, Bank Indonesia, serta Kantor Gubernur Riau. Selain juga salah satu tempat perbelanjaan di Pekanbaru, yakni Sukaramai Trade Center. Penyemprotan yang dilakukan diungkapkan Ingot bukan keseluruhan ruangan gedung, namun hanya diutamakan untuk ruangan yang ramai dikunjungi oleh orang, serta bagian gedung yang kerap dipegang oleh orang seperti pintu atau juga pembatas tangga. Kegiatan penyemprotan ini merupakan kerjasama Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru dengan sejumlah pihak. Ada 2 klaster utama yang akan disebutkan. Yang pertama, perkantoran. Nah, perkantoran itu nanti dimulai dari Mall Pelayanan Publik, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Perpustakaan Wilayah, Kantor Gubernur, sampai ke Bank Riau dan sampai RRI. Semua. Nah, di kantor itu yang disinfektan itu nanti objek-objek tertentu yang sering Banyak orang. bisa ada orang atau mungkin dipegang, disentuh oleh manusia, seperti mungkin besi pagarnya ya yang di depan itu. Oh, berarti bukan keseluruhan gedungnya ya? Kemudian handle pintu ya, tempat-tempat seperti itu yang akan dilakukan penyemprotan. Nah, kemudian di samping perkantoran juga nanti ada pusat perbelanjaan. Yang jelas tadi yang sudah confirm itu Plaza Sukaramai Trade Center akan melakukan disinfektan, sasarannya sama ya. Handle pintu, tempat-tempat yang kemungkinan nanti akan menjadi tempat hinggapnya dan menularnya, terkontaminasinya. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan.
Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi mengaku masih banyak menerima informasi palsu seputar suntik vaksin yang kini tengah digencarkan oleh pemerintah. Ayat mengaku ia menerima langsung pesan tersebut melalui media sosial WhatsApp yang menyebutkan jika di bekas suntikan vaksin bisa menempel besi seperti tarikan magnet. Kemudian ada juga pesan lain yang menyatakan vaksin Sinovac yang disuntikkan bisa menyebabkan kematian di usia muda. Disampaikan Ayat, mestinya semua pihak terutama masyarakat dapat mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah guna menyukseskan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi. Bukan sebaliknya ikut menyebarkan informasi yang tidak terbukti kebenarannya. Apalagi di saat pemerintah sedang berusaha keras untuk pelaksanaan vaksinasi guna mencapai kekebalan kelompok. Misalnya vaksinasi, ya, kemudian tetap pakai masker, taat protokol kesehatan, ya, jauhi aktivitas kerumunan, ya. Nah ini yang masyarakat harus bantu. Misalnya vaksin, ya ini kan ya masih ada juga kadang-kadang saya dapat lah di WA tuh ya misalnya katanya nempel besi berani ini kalau magnet kalau sudah divaksin. Saya bilang saya udah divaksin, alhamdulillah tak ada, sehat-sehat aja saya. Ada yang nulis juga, sampai juga ke saya. Kalau yang udah divaksin mati muda katanya. Astagfirullah, duluin malaikat maut nih dalam hati saya kan. Urusan mati itu urusan Allah. Nah itu ada juga tersebar gitu ya. Kalau yang divaksin kena mati muda. Padahal umur saya baru 50, belum jadi wali kota lagi mati muda pula saya. Ada gitu saya baca. Saya bilang, saya balas itu. Ya saya balas tuh. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution memastikan penyusunan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Riau masa bakti 2021-2026 mendatang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepada wartawan Rabu pagi, Wakil Gubernur mengatakan penyusunan pengurus FKUB tersebut berlandaskan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Kemudian juga Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja FKUB Provinsi Riau. Lebih lanjut, menurut Wakil Gubernur, pihaknya membenarkan telah memfasilitasi rapat penyusunan pengurus FKUB. Hal ini dikarenakan akan berakhirnya masa jabatan FKUB tersebut pada tanggal 9 Juni ini. Untuk diketahui lanjut Wakil Gubernur, pembentukan pengurus FKUB Provinsi Riau itu menurut pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri itu dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah para pemuka agama, tokoh komunitas agama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun tidak memimpin, yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Di sisi lain, ia juga mengatakan bahwa keterlibatannya dalam memfasilitasi pembentukan pengurus FKUB ini karena posisi Wakil Gubernur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri itu, pasal 11 menyatakan bahwa Wakil Gubernur itu posisinya sebagai Ketua Dewan Penasehat FKUB, wakilnya adalah Kekanwil Kemenak dan sekretaris adalah Kepala Kesbangpol. Sementara anggotanya pimpinan instansi terkait. Dan terkait hal ini juga, ia sudah mendapatkan instruksi dari gubernur untuk memfasilitasi hal ini. Jadi, lanjut Edi Natar, tidak ada hal yang dilanggar dalam hal ini, dan ia juga membantah bahwa rapat ini ilegal, karena sebelumnya Kepala Kesbangpol juga sudah bersurat ke lembaga-lembaga agama untuk mengirimkan wakilnya yang akan didudukan di FKUB. Karena di dalam peraturan kementerian itu, Wagub itu sebagai Ketua Dewan Penasehat, tentu ada tugasnya. Tugas Ketua Dewan Penasehat itu adalah membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan yang kedua memfasilitasi hubungan kerja forum kerukunan umat beragama dengan pemerintah daerah
dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dengan dasar posisi wakil gubernur sebagai ketua Dewan Penasihat, saya mendapat instruksi dari Pak Gubernur untuk segera mengambil langkah karena FKUB ini akan segera berakhir. Kenapa beliau menginstruksikan saya? Beliau hari ini sedang berada di Jakarta. Beliau sedang melaksanakan tugas di Jakarta. Sehingga kalau dikatakan ilegal, tidak ada yang ilegal. Semua dilaksanakan secara legal. Bahwa apa yang saya lakukan itu semua sesuai dengan mekanisme yang sudah dibangun. Akhirnya dari perwakilan-perwakilan tersebut ada dari PGRI, ada dari Walubi, ada juga dari Hindu, ada dari Katolik, ada dari Konghucu. Hanya beberapa di antara mereka ada yang sedang melaksanakan tugas di luar daerah, sehingga mereka membangun komunikasi dengan kita. Dia tidak bisa hadir, tetapi dia siap terhadap apapun keputusan yang akan dihasilkan oleh rapat itu. Yang memimpin rapat siapa? Yang memimpin rapat adalah Pak Rasyidin. Pak Rasyidin ini sekretaris FKUB yang masih aktif. Kemudian dari hasil rapat mereka tidak ada ikut di sana pemerintah. Pemerintah daerah sama sekali tidak ikut. Mereka lah yang mengadakan rapat. Dihasilkanlah ketuanya Bapak Kiai Haji Abdurrahman Khairuddin MA, kemudian wakil ketua Ibu Erna Wilianti dari Walubi, kemudian wakil ketua lagi Bapak Fran PF Sirait SSI dari PGI, kemudian sekretarisnya Dr. Andes Haji Rosidi Hamzah MA, kemudian wakil sekretarisnya Saudara Sofwan Muhajir. Inilah hal-hal yang kita lakukan terkait dengan FKUB. Kalau tidak itu segera difasilitasi oleh pemerintah, akan terjadi kekosongan. Sehingga berita yang berkembang di luar seakan-akan wakil gubernur memimpin rapat secara ilegal untuk memilih FKUB, ini harusnya dipandai. Jadi jangan sampai karena kita tidak memahami dengan baik terus memberikan komentar-komentar yang tidak tepat. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.